Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wulandari Jeno Astuti. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai motor 3 fasa, kontaktor, dan tor. Berikut videonya. Oke, jadi yang pertama kita bahas adalah motor 3 fasa. Di sini kita dapat melihat sebuah gambar. Nah, ini merupakan gambaran dari motor 3 fasa. Jadi, motor 3 fasa itu adalah motor listrik yang bekerja menggunakan sumber arus listrik bolak-balik atau AC 3 fasa. Nah, motor ini mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putaran ya. Karena menggunakan 3 fasa, motor ini memiliki torsi atau daya putar yang besar dan lebih efisien, lebih stabil dibanding motor 1 fasa. Contoh penggunaannya itu seperti mesin-mesin di industri, pompa besar, kompresor, konveyor, kipas pabrik, dan lain sebagainya. Nah, motor 3 fasa ini memiliki 2 bagian. Di sini sudah kita tandai. Di sini, di paling pinggir ini merupakan bagian stator, yaitu bagian yang diam. Jadi dia akan bagian stator ini dia adalah bagian yang diam dan akan memberikan sebuah gaya magnet nanti. Kemudian bagian yang kedua ini adalah rotor. Nah, ini adalah bagian rotor, itu bagian yang bergerak atau berputar. Jadi rotor ini akan berputar karena adanya gaya magnet yang diciptakan oleh stator. Kemudian jenis motor 3 fasa. Jenisnya ada 2, yang pertama yaitu sinkron dan asinkron. Nah, motor 3 fasa sinkron itu adalah motor yang berputar dengan kecepatan sama atau sinkron dengan medan magnet stator. Rotor diberi arus DC untuk menghasilkan medan magnet tetap digunakan pada sistem yang memerlukan kecepatan konstan seperti generator atau kompresor besar. Kemudian yang kedua itu ada asinkron. Nah, rotor yang bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator dan rotor. Rotor tidak berputar secepat medan magnet stator. Ada selisih kecepatan yang disebut slip. Nah, jadi pada asinkron ini perputaran yang dihasilkan itu tidak selalu stabil. Jadi akan ada yang berbeda gitu. Tidak seperti sinkron, itu perputarannya selalu stabil, selalu sama. Nah, jadi di situ perbedaannya. Untuk contoh asinkron itu yaitu motor dengan rotor sangkar dan rotor lilit. Kemudian prinsip kerja motor 3 fasa. Jadi prinsip kerjanya yang pertama yaitu ada pembentukan medan magnet. Kemudian yang kedua ada induksi ke rotor. Ketiga, timbulnya arus dan medan magnet rotor. Yang keempat, terjadinya putaran rotor. Nah, yang pertama ini adalah pembentukan medan magnet. Ketika arus listrik 3 fasa dialirkan ke kumparan stator, masing-masing fasa menghasilkan medan magnet dengan sudut berbeda 120 derajat. Gabungan ketiganya membentuk medan magnet berputar di dalam stator. Dan yang kedua itu ada induksi ke rotor. Nah, medan magnet berputar dari stator memotong batang konduktor pada rotor sehingga timbul gaya gerak listrik induksi di rotor sesuai hukum Faraday. Yang ketiga, timbulnya arus dan medan magnet rotor. Akibat adanya gaya gerak listrik induksi pada rotor mengalir arus listrik. Nah, arus ini menciptakan medan magnet baru di rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator. Yang terakhir, terjadinya putaran rotor. Interaksi antara medan magnet stator dan rotor itu menghasilkan gaya tarik-menarik dan tolak-menolak. Nah, gaya ini menyebabkan rotor berputar mengikuti arah medan magnet stator sehingga energi listrik berubah menjadi energi mekanik atau putaran poros motor. Dan di sini kita akan melihat gambar penyambungan kumparan motor. Nah, ini adalah yang pertama itu berbentuk bintang atau star. Di sini kumparannya itu akan berbentuk seperti bintang. Nih, seperti ini ya, teman-teman. Dia akan untuk alamatnya itu di sini ada U1, U2, kemudian di sini ada V2, di sini ada V1, dan ini W2 dan ini W1. Jadi setiap ujung utamanya itu ada di bagian luarannya nih, bagian yang di sini di ujungnya itu masukannya. Kemudian yang kedua ini ada penyambungan berbentuk segitiga atau delta. Nah, ini bentuknya seperti ini, dia benar-benar berbentuk segitiga. Itu alamatnya di sini yang pertama U1, kemudian U2, disambung lagi V1, kemudian V2, di sebelahnya ada W1, kemudian di sini ada W2. Nah, jadi seperti ini gambaran kumparannya. Nah, untuk gambaran di rotor di motornya ini seperti ini ya. Ini yang di sebelah kiri. Kemudian
kita akan membahas standarisasi inisial terminal motor. Nah, untuk terminal motor itu ada inisialnya masing-masing. Jadi ini adalah contohnya yang pertama. Nah, ini untuk masukannya itu biasanya diberi nama U1. Ini UVW. Di sini kan ada tiga kumparan. Nah, jadi ini kumparan U, ini kumparan V, ini kumparan W. Nah, diberi nama ini U1, untuk keluarannya itu U2, di sini V1, di sini V2, W1 dan W2. Dan bisa juga kumparannya nama inisial terminalnya itu seperti ini. U, V, W, X, Y, Z. Nah, jadi di sini kita sudah dapat gambaran dari nameplate motor 3 fasa. Agak buram ya. Agak hilang gambarnya. Nah, jadi pada bagian ini di atas ini merupakan tegangannya. Jadi di sini dia memiliki tegangan 400 volt. Kemudian di sebelahnya di sini ada arus nominalnya yaitu 0,81 ampere. Di bawahnya ini KWH. Ini adalah dayanya 0,30. Kemudian ada cos P ini 0,84. Ini adalah nominal putarannya yaitu 2800 rpm dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian di sini ada tipe kelasnya ya. Kelasnya ini F. Kemudian di paling bawahnya ini adalah tipe dari seri motor 3 fasa ini. Tipe ini SE2667 atau 23J. Ini ada IP-nya 20. Nah, jadi begitu cara baca nameplate dari motor 3 fasa ini. Kita akan membahas cara mengatur kecepatan motor 3 fasa. Untuk caranya itu, kecepatan motor 3 fasa paling efektif diatur menggunakan inverter atau VFD karena dapat mengontrol frekuensi dan tegangan dengan presisi tanpa merusak motor. Fungsinya itu untuk menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan beban kerja. Kemudian yang kedua itu menghemat energi listrik, melindungi motor dan memperpanjang umur peralatan. Di bawah ini sudah ada gambar konstruksi dan simbol dari motor 3 fasa ini. Di sini adalah simbolnya yang biasanya digunakan pada rangkaian-rangkaian. Kemudian di sebelah kiri ini adalah contoh gambar konstruksi dari motor 3 fasanya. Yang kedua kita akan membahas kontaktor. Jadi kontaktor adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubung dan memutus arus listrik pada rangkaian daya. Misalnya ada motor 3 fasa bisa. Kemudian kontaktor bekerja secara elektromagnetik, yaitu dengan menarik dan melepas kontak saat koil mendapat arus listrik. Fungsi kontaktor di sini ada yang pertama itu untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik besar ke beban. Contohnya seperti motor, lampu, pemanas, dan lain sebagainya. Yang kedua itu untuk mengendalikan motor 3 fasa dari jarak jauh. Nah, jadi kontaktor ini bisa mengendalikan motor 3 fasa dari jarak jauh ya. Kemudian yang terakhir itu melindungi sistem dari arus berlebih atau overload bila dikombinasikan dengan pengaman lain. Kemudian di sini ada bagian-bagian kontaktor. Nah, pada gambar di sini sudah dapat ditunjukkan. Pada bagian atas ini adalah kontak utamanya. Kemudian di sini ada coil 1 dan ini ada coil 2. Kemudian di sebelahnya ada kontak bantu NC dan di sebelahnya lagi yang paling kiri ini ada kontak bantu NO. Dan yang paling bawah ini adalah kontak utama. Jadi atas dan bawah ini adalah kontak utama. Untuk coil atau kumparan itu berfungsi untuk menciptakan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Medan magnet ini menarik inti besi sehingga kontak utama tertutup dan arus dapat mengalir ke beban. Kemudian ada kontak utama ini yang ditandai dengan garis merah ini, beda di bagian atas dan bagian bawah. Kontak utama atau main kontak itu adalah bagian yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus utama ke beban. Jadi kontak utama ini dirancang untuk menahan arus besar dan menjadi bagian utama dalam mengendalikan daya. Nah, jadi ini adalah bagian utama dari kontaktor ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kontak bantu, ini yang ditandai dengan garis biru. Ini ada di atas bawah. Kontak bantu atau auxiliary contact digunakan untuk rangkaian kontrol seperti tombol start, stop, pengunci atau holding atau indikator. Jadi kontak bantu ini hanya membawa arus kecil dan dapat berupa
normally open atau normally close tergantung kebutuhan pada rangkaiannya. Nah, di bawah ini ada simbol dari kontaktor yang digunakan pada rangkaian-rangkaian. Di sini ada coilnya, kemudian di sini ada kontaknya. Nah, nih 3 awal di sini adalah kontak utama dan 2 terakhir adalah kontak bantu. Di sini ada NO untuk kontak utama, di sini ada 1 NO dan 1 NC. Oke, berikutnya yang terakhir ini kita akan membahas TOR atau Thermal Overload Relay. Jadi, Thermal Overload Relay adalah alat pelindung motor listrik yang berfungsi untuk memutus arus listrik secara otomatis bila terjadi beban berlebih atau overload dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sebelah sini ada gambar dari TOR, ya, agak mirip dengan kontaktor, tapi di sini berbedanya di sini terminalnya hanya ada yang di bawah. Nah, TOR ini bekerja berdasarkan prinsip pemuaian panas atau thermal yang ditimbulkan oleh arus listrik yang mengalir terlalu besar pada rangkaian motor. Jadi fungsi TOR ini adalah untuk melindungi motor listrik dari kerusakan akibat overload atau beban lebih. Kemudian juga untuk memutuskan arus ke kontaktor ketika arus melebihi batas yang diatur. Nah, jadi tentunya ketika terjadi overload, ya, terjadi beban berlebih, nah TOR ini akan menggunakan fungsinya. Fungsi berikutnya itu adalah menjaga umur motor dan sistem listrik agar lebih awet dan aman. Dan terakhir, sebagai pengaman tambahan dalam sistem kendali motor 3 fasa. Kemudian ada setting arus overload TOR atau Thermal Overload Relay. Nah, cara menyeting arus overloadnya itu, pertama kita tentukan arus nominal motor. Dari nameplate-nya itu kita bisa baca, kemudian kita setting arus ini ITH-nya dengan rumus seperti ini, nih ya, ITH sama dengan IN dikali 1,5. Kemudian yang kedua, atur knop pengatur arus atau current setting dial pada TOR sesuai dengan arus nominal motor, biasanya pada 100-110% dari arus nominal. Yang terakhir, pastikan setting tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, jadi sedang-sedang saja gitu. Kemudian ada bagian-bagian motor, di sini sudah ada gambarnya. Di bagian atas ini adalah terminal utamanya, kemudian ada tombol test strip di sini, nih, pengatur nilai arus. Ini ada kontak bantu NO, di sebelahnya ada kontak bantu NC. Di bawah ini ada terminal utama. Ini yang biru ini adalah tombol reset dan yang merah adalah tombol stop. Nah, terminal utama ini yang atas dan bawah ini berfungsi sebagai jalur masuk dan keluar arus listrik utama dari kontaktor ke motor. Kemudian ada tombol test strip, itu digunakan untuk menguji kinerja TOR secara manual tanpa harus menunggu kondisi overload. Ketika ditekan, relay akan bekerja seolah-olah terjadi kelebihan beban. Jadi itu untuk ngetes gitu ya. Nah, kemudian ada pengatur nilai arus. Nih, yang ini. Itu digunakan untuk mengatur batas arus kerja maksimum sesuai dengan arus nominal motor. Kemudian ada tombol reset, nih yang warna biru. Ya, itu berfungsi untuk mengembalikan TOR ke posisi semula setelah trip atau terputus akibat overload. Jadi itu gunanya tombol reset itu. Gunanya tombol reset itu ketika terjadi trip atau terputus akibat overload, ketika setelah TOR ini berfungsi, ya, tombol resetnya ini digunakan untuk mengembalikan TOR ke posisi semula. Jadi setelah dia terkena overload, kita pencet tombol reset, dia akan kembali ke semula. Kemudian ada tombol stop. Tombol stop ini yang warna merah, itu digunakan untuk mematikan sistem secara manual atau menghentikan kerja kontaktor dan motor tanpa memutus daya utama. Jadi sesuai namanya, tombol stop, jadi dia berfungsi untuk mematikannya secara manual. Kemudian di sini ada kontak bantu NO dan kontak bantu NC. Tentunya kontak bantu NO itu digunakan untuk memberi sinyal ke sistem indikator atau rangkaian alarm. Nah, kontak NO akan menutup saat TOR trip atau terjadi terputus akibat overload.
Jadi ketika tornya terjadi trip, kontak NO itu akan menutup. Kemudian kontak bantu NC itu akan terbuka saat tor terjadi trip. Fungsinya untuk memutus arus pada rangkaian kontak agar motor berhenti otomatis ketika overload. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.